Ya, baik. Sudah terlihat layarnya. Coba. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan diskusi ya, atau sharing juga tentang teknologi informasi dan manajemen perubahan. Ya, perubahan adalah suatu yang pasti terjadi ya. Ada pepatah mengatakan bahwa satu-satunya yang abadi di dunia ini adalah ketidakabadian itu sendiri. Berarti kita selalu harus siap untuk membuat atau melakukan perubahan. Nah, dalam kaitan ini kita akan membahas tentang perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh teknologi informasi. Meskipun secara keseluruhan, perubahan yang diakibatkan oleh teknologi informasi itu hanyalah sebagian. Kalau secara umum, yang memicu terjadinya perubahan itu ada 3 kelompok besar, yaitu perubahan karena pasar, perubahan karena sosial, dan perubahan karena teknologi. Perubahan karena sosial itu misalnya yang berkaitan dengan isu-isu etikal. Ya, kita sebagai bangsa yang masih selalu berubah juga akan mengalami perubahan-perubahan etika ini, standar etika. Kemudian perubahan yang terjadi karena ada serangan teroris atau perang, ya. Perubahan yang terjadi karena regulasi dari pemerintah, perubahan yang terjadi karena adanya kepekaan sosial. Ya. Lalu dari sisi pasar, perubahan itu terjadi bisa karena ada persaingan ekonomi global. Bisa juga terjadi karena adanya perubahan operasional, ya. Lalu bisa juga pasar itu berubah karena adanya perubahan dari pelaku itu sendiri, ya. Atau juga perubahan pasar yang disebabkan karena kekuatan konsumen yang menentukan pasar. Nah, sedangkan di bidang teknologi itu perubahan terjadi karena biaya teknologi informasi, bisa juga karena adanya inovasi di bidang teknologi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih terbatas, yaitu perubahan yang diakibatkan oleh teknologi informasi dan kita kaitkan dengan manajemen perubahan itu sendiri. Pemicu akibat teknologi informasi ada beberapa contoh mengakibatkan perubahan lingkungan. Ya. Contoh pada awal-awal kita mengenal VoIP, ya, Voice over Internet Protocol. Jadi kalau dulu internet itu hanya untuk browsing, lalu kemudian internet bisa dipakai untuk ngomong, dan sekarang internet bisa dipakai untuk kamera, ya. Dengan adanya teknologi itu, maka tentu secara sosial akan berdampak, yaitu orang akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi. Tetapi secara pasar juga berubah, karena dengan adanya VoIP itu, maka telepon konvensional menjadi tidak laku. Ya. Telepon rumah itu nggak laku. Nah, yang kedua, perubahan kompetisi atau persaingan. Munculnya teknologi internet ataupun kemudian implementasinya di dalam pasar elektronik, e-commerce, membuat kompetisi atau persaingan tidak hanya lokal, melainkan bisa terjadi secara global. Ya. Jadi bisa dibayangkan kita bisa langsung menjadi seorang pebisnis global. Nah, perubahan organisasi dan proses, ya. Adanya teknologi office automation, ya,
akan membuat struktur organisasi di dalam perusahaan itu menjadi semakin fleksibel dan tidak birokratis. Nah, ini juga akan memberikan dampak yang lain, ya. Lalu perubahan budaya kerja. Dengan adanya sebuah teknologi yang memungkinkan untuk diterapkannya sistem akuntansi yang lebih terbuka, transparan, ya, maka justru menjadikan atau memunculkan budaya yang semula leluasa, ya, menjadi penuh perhitungan atau tanggung jawab, ya, karena jejak dari perhitungan keuangan itu semuanya bisa terekam di dalam sistem tersebut. Jadi kalau dulu orang memudahkan atau menggampangkan tentang laporan keuangan, jejak keuangannya sekarang nggak bisa, ya. Dengan laporan pajak LHKPN itu, orang sekarang akan hati-hati, ya, karena dia akan betul-betul diketahui kekayaannya atau aset-asetnya, ya, itu tidak akan bisa bohong lagi, sehingga akhirnya ya orang yang kaya itu akan tercermin dari pajak yang dia setorkan, kan gitu ya. Nah, kemudian juga perubahan perilaku. Nah, dengan adanya email atau mungkin sekarang ini kita masuk ke media sosial, ya, ini juga memunculkan perubahan perilaku yang cukup drastis, dan kalau saya kaitkan ini justru sudah menyinggung ranah etik, ya, yang tadi saya ungkapkan. Contohnya apa? Contohnya ya apa ya? Ini apa? Ulang tahun misalkan, ya. Kalau dulu ulang tahun itu sepertinya setidaknya kita bisa nyalami, tapi sekarang kita cukup melalui sosial media. Lebaran, ya, Lebaran sebenarnya rumahnya sih dekat, satu kota, ya kan. Tetapi karena kita punya agenda sendiri, maka meskipun satu kota, meskipun bertetangga, kita tidak mengucapkan selamat Lebaran itu secara langsung, ya, handshake misalkan, sebelum pandemi loh, ya. Tetapi ya pakai WA aja, di blast gitu, ya, di broadcast, selesai. Nah, ini saya katakan menyinggung etik, karena apa? Karena ya dulu kan nggak begitu, ya. Dulu kita masih sepakai sungkem apa dengan orang tua. Sekarang kita lebih enteng, ya, mengatakan selamat Lebaran ya Bu, Pak, maaf reso mulih orang duit. Itu kan enak banget, ya. Ya apa iya seperti itu, ya. Dulu awalnya mungkin kita tidak bisa, tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi biasa. Sekarang semakin lebih biasa di era pandemi ini, karena apa boleh buat, tidak ada pilihan, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh pemicu akibat teknologi informasi. Nah, perubahan itu kalau tidak dikelola dengan baik akan mengalami kegagalan. Kalau dikelola, ya gagal juga bisa terjadi. Tetapi kalau dikelola, kegagalan itu kita bisa prediksi atau kita bisa catat, sehingga kita bisa mudah untuk memperbaiki, ya. Yang pertama kita akan bahas alasan perubahan itu gagal. Mengapa kok perubahan ini tidak bisa dilakukan? Ya, biasanya karena orang tidak tahu mengapa kok harus berubah. Meskipun tadi di awal saya katakan bahwa satu-satunya yang abadi itu ketidakabadian, tetapi ternyata manusia itu sendiri lebih mudah terjebak kepada zona nyaman. Awal, susah untuk berubah. Ya, maka lebih banyak yang bertanya, mengapa harus berubah? Ya. Kemudian juga perubahan yang tidak dilakukan tanpa koalisi. Kita tahu bahwa perubahan itu berdampak kepada entitas lain di luar kita. Nah, sehingga kelompok-kelompok lain itu sebenarnya akan terdampak dari perubahan, sebuah perubahan. Maka perubahan harus dilakukan secara koalisi. Artinya ada semacam kesepakatan untuk semuanya berubah. Juga mengapa perubahan ini gagal dilakukan? Karena orang tidak mau tahu
kemana kita mau berubah, ya, atau kalau itu dikaitkan dengan satu organisasi, perusahaan, kita tidak tahu mau dibawa kemana nih organisasi kita, mau dibawa kemana nih bisnis kita, ya. Nah, kalau orang tidak memahami perubahan, arah perubahan itu, maka kembali lagi di tulisan yang di atas, mengapa harus berubah? Kemudian kegagalan ini juga, kegagalan untuk berubah ini juga bisa terjadi karena kita tidak memberdayakan orang lain. Kaitannya adalah dengan perubahan tanpa koalisi itu tadi. Ya, kita berubah sendiri, yang lain tidak bisa berubah, maka perubahan yang kita lakukan juga tidak akan bermanfaat. Kemudian bisa juga terjadi karena frustrasi yang muncul. Nah, karena arah perubahan tidak jelas, karena apa? Acuan perubahan atau stepping stone-nya itu tidak ada, ya. Batu loncatannya itu tidak ada. Kita harus kemana, tidak ada. Maka orang sering bertanya, ini kok nggak selesai-selesai atau ini? Nah, dalam suasana seperti itu akan membuat orang itu frustrasi. Nah, kalau orang pelaku perubahan itu frustrasi, maka perubahan tidak akan terjadi secara tuntas, alias gagal juga. Ya. Kemudian juga perubahan yang dilakukan secara temporer, ya. Setelah mengalami satu masalah, balik lagi, balik maning. Ini juga akan membuat orang untuk paling nanti berubah lagi, ya, tidak akan bisa berubah. Ya. Oke. Nah, kuncinya adalah bahwa perubahan ini harus didasari dengan adanya perubahan budaya. Nah, jangan terlalu sempit teman-teman mengartikan perubahan budaya, bukan berarti tidak boleh lagi kita menyaksikan jatilan, ya, bukan berarti kita tidak boleh lagi melakukan ritual-ritual mandi di Tugu Soeharto misalkan, bukan seperti itu yang dimaksud budaya. Tetapi mungkin adalah budaya yang berkaitan dengan perilaku, mungkin adalah budaya yang berkaitan dengan bagaimana mengatur hubungan satu dengan orang yang lain. Kalau dulu kita tidak pernah memikirkan bagaimanakah orang lain akibat dari perilaku saya, maka budaya yang dimunculkan sekarang adalah bagaimanakah dampak orang lain terhadap perubahan saya lakukan. Cukup seperti itu, jadi bukan budaya nasional, ya. Tari Bali kemudian dihapus, nggak seperti itu. Oke, nah apa yang kemudian terjadi jika perubahan ini gagal? Nah, yang biasa terjadi adalah frustrasi yang lalu diteruskan dengan ketidakpercayaan. Nah, kalau perubahan ini diakibatkan oleh implementasi sebuah teknologi informasi khususnya, maka kegagalan itu bisa menyebabkan teknologi tersebut dianggap sebagai musuh. Atau malah perubahan itu juga dianggap sebagai musuh, sehingga orang tidak lagi mau berubah. Kegagalan yang dampak lain jika terjadi kegagalan adalah timbulnya keresahan di dalam perusahaan, lalu bisa menjadi kontradiktif. Ya. Nah, setiap perubahan pasti akan menelan biaya. Nah, kalau itu gagal, ya dampaknya akan buang uang sia-sia. Nah, maka perlu, meskipun kita akan melakukan perubahan yang berkaitan dengan teknologi informasi, tetapi kita juga perlu memahami bagaimanakah mengelola perubahan itu sendiri. Nah, manajemen perubahan atau change management ini diterjemahkan atau pengertiannya menurut Gartner adalah transformasi dari satu organisasi. Ya, organisasi itu meliputi manusia, proses, struktur, dan teknologi. Ya. Yang diselaraskan dengan pemilihan strategi bisnis. Ya. Jadi, karena ada strategi bisnis yang ingin diterapkan dan baru, ya, maka akan berkait dengan bagaimana perubahan organisasi itu untuk bisa menjalankan strategi bisnis yang baru. Itu adalah
pengertian dari manajemen perubahan menurut Gartner. Nah, beberapa hal yang penting di dalam manajemen perubahan ini adalah dalam beberapa kasus penerimaan oleh user sering bisa lebih penting ketimbang compliant yang dibuat dengan benar. Ini biasanya pada awalnya memang seperti itu. Ya, penerimaan oleh user sering lebih penting, yang penting ditampung di sini. Sedangkan compliance-nya itu, padahal itu juga akan menjadi masalah kalau tidak diselesaikan. Ya. Nah, perubahan-perubahan juga ada beberapa macam sebenarnya, yaitu dari derajatnya, dari dampaknya, dari perubahan sebagai proses, dan pola perilaku dalam perubahan itu sendiri. Nah, dari derajat perubahan, itu ada beberapa pengembangan, ya, tahapan pengembangan, atau pengembangan perubahan, ya, yaitu perubahan yang bersifat gradual, ya, tidak secara menyeluruh tetapi bertahap. Fokus perubahan adalah melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Kemudian ada satu perubahan yang derajatnya disebut sebagai transitional change, ya, transisi. Transisi ini perubahan yang sifatnya radikal, mengubah apa yang ada saat ini dan menggantinya dengan yang baru. Fokus perubahannya adalah sampai mengubah struktur dan proses. Lalu dari derajat perubahan yang lain adalah, kalau tadi transisional, maka ini adalah transformasional, perubahan bentuk. Sama dengan transisional, hanya saja didahului oleh kejadian chaos biasanya, atau tekanan berat yang dihadapi oleh perusahaan yang melakukan perubahan sangat mendasar. Nah, fokus pada perubahan ini adalah sampai dengan mengubah budaya, perilaku, dan pola pikir. Apalagi kalau ini terjadinya karena peristiwa yang menyebabkan chaos. Ini akan lebih mudah untuk membuat orang berubah budaya dan perilaku serta pola berpikirnya. Ya. Nah, apakah keuntungan dan risiko dari perubahan itu? Jadi kalau kita melakukan otomatisasi, itu keuntungan dan risikonya itu rendah. Keuntungan dan risikonya itu rendah. Sedangkan kalau kita melakukan rasionalisasi, maka keuntungan dan risikonya semakin besar. Nah, paling besar perubahan itu terjadi, ya, baik risiko maupun keuntungan, ya, keuntungan maupun risiko, apabila kita melakukan perubahan paradigma. Ya. Jadi kalau perubahan paradigma itu keuntungannya akan tinggi sebenarnya, tetapi risiko kegagalannya juga lebih tinggi. Oke. Ya, dampak dari perubahan ini ada asimilasi, proses adaptasi terhadap perubahan seiring berjalan waktu. Ada perubahan besar waktu yang lebih lama. Tiap orang mengasimilasikan perubahan dalam kecepatan yang berbeda. Padahal efek dari perubahan dapat terakumulasi. Ya. Nah, problem jika perubahan terlalu banyak dan orang tidak bisa berasimilasi dengan cepat. Wah, terputus. Ya. Prosesnya bisa terputus. Oke. Nah, model perubahan ada berbagai macam, yaitu ada terhadap organisasi, ya, perubahan terhadap organisasi. Ini bisa terjadi pada 4 hal, yaitu yang pertama tentang strukturnya. Biasanya dengan penerapan teknologi, maka struktur organisasi menjadi lebih datar, lebih thin, lebih flat. Ya. Kemudian proses juga berubah. Ya. Manusia juga berubah. Nah, apa yang berubah dari manusia? Perilakunya. Ya.
pekerjaannya, attitude-nya, mentalnya. Ya. Nah kalau tidak bisa berubah Pak, ganti orangnya. Ya, jadi perubahan organisasi bisa juga teknologi tadi sudah saya singkat. Ya. Perubahan sebagai proses, ya, perubahan sebagai proses bisa ada 3 pilihan, yaitu unfreezing, changing, dan refreshing. Tentu yang paling mudah adalah kalau refreshing, ya, penyegaran saja. Kalau unfreezing, ya berubah tapi tidak banyak. Nah, yang benar-benar perubahan adalah bila changing, itu menurut Lewins. Ya. Oke, kalau kita melakukan unfreezing, ya, itu kita bisa menciptakan sebuah keseimbangan baru kalau ini berhasil. Ya. Jadi perubahan ini akan membuat sebuah keseimbangan yang baru, ya, untuk unfreezing status quo. Nah, secara individu kita lihat apa sih yang menyebabkan yang menyebabkan perubahan itu terhambat, ya. Apa yang menghambat perubahan secara individu? Yang pertama adalah lemahnya kekuatan atau kekuasaan, lemahnya perintah, dan juga kontrol kendali. Kemudian force of habit, satu perubahan perilaku. Kemudian menseleksi, ya, atau memilih proses informasi. Terkadang juga karena ketakutan akan masa depan. Ya, tidak tahu nanti bentuknya setelah perubahan ini akan jadi seperti apa. Bisa juga karena ekonomi faktor, tapi bisa juga rasa aman. Orang berubah itu merasa nggak aman loh. Ya. Nah, sedangkan yang mendrive, ya, yang memacu untuk perubahan ini bisa terjadi, biasanya adalah insentif untuk perubahan. Ya, ada fasilitas baru, mungkin honor baru, mungkin tunjangan baru, ya seperti itu. Kemudian kenaikan gaji, ya, itu yang biasanya akan membuat perubahan itu mudah atau bisa dilakukan dengan baik. Ya. Nah, masalah yang terjadi pada proses perubahan, yaitu kalau proses atau masa perubahan ini terlalu cepat, itu nanti akan membuat orang tidak siap dan kemungkinan gagal itu besar. Nah, demikian pula sebaliknya, kalau masa perubahan itu terlalu lama, maka orang cenderung untuk kembali kepada selera asal, ya, sehingga akhirnya tidak pernah tahu kapan perubahan itu bisa terjadi. Maka ini pentingnya kita membuat tolak ukur, ya, untuk perubahan itu. Ada beberapa respon emosional terhadap perubahan, ada denial, ya, penolakan, ada rasa marah, anger, ada yang melakukan negosiasi, bargaining. Bisa juga karena perubahan itu tidak bisa terjadi secara tuntas, maka akan mengakibatkan seseorang atau anggota organisasi tersebut menjadi depresi, ya, tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Nah, tetapi ada pula satu tanggapan yang menyenangkan, yaitu apabila perubahan itu diterima. Ya, tentunya ini yang menjadi tujuan kita, ya, bahwa kita membuat satu perubahan dengan melakukan perubahan di dalam teknologi kita, lalu kita atau perubahan itu mengakibatkan orang dalam organisasi menjadi lebih bahagia. Ya. Nah, mengapa kok perubahan itu penting? Karena organisasi itu terdiri dari manusia. Emosi manusia dalam keadaan tidak stabil, maka akan mengganggu organisasi. Cukup jelas itu. Apabila lagi jika perubahan berdampak pada banyak orang. Jadi, demi kepentingan organisasi, dalam sebuah proyek TI misalnya, yang berdampak pada perubahan pada banyak orang, faktor manusia harus mendapat perhatian dalam manajemen proyek. Sekali lagi, faktor manusia
harus mendapat perhatian dalam manajemen proyek. Nah, itu mungkin pengantar saya. Silakan kalau ada teman-teman yang mau share, tukar pengalaman, atau mungkin mempunyai pendapat, silakan. Sedikit saya minum. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Baik. Kita membahas tentang strategi perubahan. Tahapan untuk perubahan ada 4 tahap. Kita lihat di sini, yaitu untuk mengakses willingness, ya, kemauan, kesiapan. Ya. Kita harus mampu mempunyai tolok ukur terhadap keinginan dan kesiapan serta kemampuan untuk berubah. Nah, kalau itu memang sudah diputuskan bahwa kita akan melakukan perubahan, maka buatlah atau kembangkan strategi untuk melakukan perubahan. Ada strateginya. Nah, kalau strategi ini sudah disepakati, maka silahkan untuk mengimplementasikan perubahan tersebut atau melaksanakan perubahan tersebut. Nah, bila itu sudah terjadi, evaluasi. Apakah perubahan itu memberikan atau perubahan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan. Dalam jangka lebih lama lagi, maka kita akan melihat atau mengevaluasi apakah dampak dari perubahan itu memang baik untuk organisasi. Nah, yang bisa terlibat di dalam upaya perubahan ini adalah sponsor, pendukung, ada change agent, ya, kelompok yang merencanakan secara detail perubahan, mendiagnose, melaporkan kepada sponsor, dan yang ketiga adalah target, yaitu kelompok-kelompok orang yang harus berubah. Target merupakan pihak yang sangat penting untuk mau diajak berubah. Target itu manusianya. Maka kepada target ini mungkin perlu penjelasan dampak sebenarnya dari perubahan. Memahami seberapa besar kecil perubahan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimanakah aturan main dari perubahan tersebut. Strategi untuk membangun perubahan ada 2 yang dikemukakan menurut Robbins dan menurut Marchevka. Menurut Robbins, strategi perubahan adalah adanya komunikasi, partisipasi dari target, dan fasilitasi. Komunikasi. Bagus jika sumber resisten berasal dari miskomunikasi. Ada orang-orang yang tidak setuju atau menolak perubahan itu. Mengapa? Karena komunikasi yang tidak benar. Maka kalau komunikasinya kemudian diperbaiki, ya resistensi ini akan hilang. Kemudian partisipasi dari target manusianya. Ya. Target diasumsikan cukup cerdas untuk berpartisipasi. Maka perlu waktu, ya, untuk melakukan kompromi. Karena ini manusia. Lalu yang ketiga adalah fasilitasi. Fasilitasi. Terkadang perubahan itu membuat satu ketakutan. Maka tidak salah kalau kita juga menghadirkan sebuah bentuk konseling, ya, kepada anggota atau entitas dari satu organisasi. Oke. Setelah itu menurut Robin juga perlu adanya negosiasi. Nah, negosiasi itu untuk apa? Untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang tidak setuju dengan perubahan tersebut, dan biasanya ini tidak banyak. Ya. Kita tidak bisa menyingkirkan orang tersebut yang tidak setuju tersebut, tetapi kemudian kita melakukan negosiasi. Meskipun itu mungkin hanya segelintir orang, ya. Kita perlu lakukan negosiasi. Berikutnya adalah manipulasi. Menurut Robin, yaitu membohongi target. Misalnya menjanjikan tidak ada mutasi, tetapi ternyata kemudian ada. Ini ternyata memang
teori yang dibenarkan. Jadi saya sering tertarik atau mungkin ingat ya kasus di Jakarta, misalkan para kepala daerah di Jakarta itu pasti pada awalnya akan menolak kegiatan penggusuran ya. Tetapi pada akhirnya terjadi juga itu. Nah, itu termasuk adalah manipulasi. Jadi bukan pembohongan atau pengingkaran janji bukan, tetapi manipulasi. Dan menurut teori Robin itu sah-sah saja ya, melakukan manipulasi. Jadi membohongi target, misalkan menjanjikan tidak ada mutasi, ternyata kemudian ada mutasi. Menjanjikan tidak akan ada pengurangan tenaga kerja, tapi faktanya ada pemutusan hubungan kerja ya. Kemudian melakukan coercion, yaitu mengancam akan melakukan tindakan yang kurang menyenangkan. Nah, ini hal yang memang harus dihindari ya, kegiatan ini. Tetapi ya apa boleh buat kalau itu memang menjadi sebuah alasan yang akan membuat perubahan itu bisa terjadi. Ya tentunya bisa karena pemecatan, bisa berupa pemotongan gaji, bisa juga karena penurunan jabatan, itu seperti itu. Ya kalau memang perlu, memang sebenarnya boleh menurut teorinya Robin. Nah sekarang strategi menurut Marcevka. Ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan rasional empirical. Agen perubahan itu harus mampu menjelaskan dan meyakinkan bagaimanakah user atau target atau manusia yang akan diubah tersebut bisa mendapatkan manfaat atau akan mendapatkan manfaat dari perubahan yang akan dilakukan. Nah, karena biasanya orang-orang yang akan terlibat di dalam perubahan ini tidak mau berubah karena akan memunculkan pertanyaan, apa dampaknya untuk saya? Nah, itu. Maka ini perlunya ada satu upaya untuk meyakinkan ya, pemahaman kepada orang-orang yang harus mengalami perubahan tersebut. Yang kedua adalah strategi yang disebut dengan normative re-education. Yang diubah adalah norma sosial, perilaku, tata nilai, budaya, dan konsep diri dari kelompok yang akan dilakukan perubahan itu. Ya, jadi apa yang harus diubah adalah norma sosial. Tadi sudah saya singgung. Ya, jadi bukan perubahan budaya, tari dan segala macam, bukan. Norma sosial, perilaku. Norma sosial itu kan hanya yang dulu kita tidak pernah peduli, sekarang menjadi peduli, ya sama seperti itu. Perilaku, ya memang harus ada perilaku perubahan ini. Apalagi kalau berhubungan dengan teknologi. Mau membaca melalui media-media atau alat-alat teknologi. Nah, ini bukan hal yang mudah untuk orang yang memang tidak mau berubah. Kemudian tata nilai. Nah, itu tadi yang saya singgung. Ya. Bagaimana ya mengucapkan selamat Lebaran itu tanpa kita harus bertemu. Padahal rumah kita dekat loh. Nah, ini bisa terjadi kalau memang kita mempunyai pemahaman akan bergesernya tata nilai. Saya tidak mengatakan ini baik atau tidak baik, benar atau salah, tetapi memang faktanya ada satu perubahan itu. Ya, maka memahami adanya satu norma yang berubah, barangkali itu adalah sah-sah saja. Oke, selanjutnya adalah power coercive. Ya. Perubahan ini lalu sering menyebabkan orang keluar, ya, keluar. Ya. Jadi karena tidak setuju, karena merasa tidak nyaman dengan perilaku yang barunya, maka kemudian dia akan keluar. Bisa juga akan kembali ke semangat yang lama, perilaku yang lama. Oleh sebab itu, ya kita maklumkan saja kalau di dalam struktur atau birokrasi pemerintahan di Indonesia ini, ya yang terjadi memang perubahan itu sangat lambat. Ya, dulu Presiden Gus Dur berpikir bahwa kalau gaji pegawai negeri dinaikkan, ya,
maka korupsi akan relatif berkurang. Nyatanya malah bertambah ya, tarifnya tambah. Ya, tetapi tidak masalah karena kemudian sudah muncul lembaga untuk mengurusi korupsi, sehingga kalau orang itu akan kembali ke mentalitas yang lama, dia akan berpikir karena ada kelompok yang memantau dan mempunyai kekuatan hukum. Nah, oke, power coercive juga bisa dipakai kalau memang target sangat bergantung kepada organisasi. Ya, hidupnya sangat bergantung pada gaji bulanan. Ya, hanya punya sedikit alternatif dari pekerjaan lain, atau juga karena tidak siap mental. Ya, jadi itu adalah kekuatan-kekuatan yang bisa membuat perubahan ini tidak berjalan dengan baik. Nah, lalu dari organisasi ini juga memungkinkan memunculkan resistensi. Ya. Apa? Struktur organisasi. Ya. Banyak orang sulit untuk mengubah struktur organisasi yang selama ini dipakai. Ya. Dia lebih banyak mementingkan struktur organisasi kewenangan daripada bagaimana bisa melakukan operasional secara mudah dan fleksibel serta cepat. Ya, itu. Kemudian bisa saja resistensi organisasi tentang perubahan ini terjadi karena fokus perubahan yang terlalu kecil. Misalnya, kalau kita melakukan perubahan dengan cara implementasi satu teknologi, maka siapakah yang harus berubah? Ya kelompok itu saja. Kelompok itu saja, dan mungkin beberapa orang lain yang berkaitan dengan perubahan proses bisnis yang harus dilakukan. Ya, itu beberapa dari resistensi yang terjadi dari organisasi. Apakah manajemen perubahan ini akan berjalan secara smooth? Tidak, pasti akan ada konflik. Ya. Dan konflik ini memang sesuatu yang harus dihadapi, bukan dihindari. Ya, harus dihadapi. Bahkan menurut penelitian Verma, konflik ini penting justru untuk meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik. Tentu ini tergantung dari dialektik ya, antara dua kelompok itu dan juga bagaimanakah gaya kepemimpinan. Sehingga dalam hal ini memang terkadang konflik harus dimunculkan ya, untuk bisa menjaga justru kekuatan semuanya sebenarnya, tapi dibuat dalam bentuk konflik. Oke, nah dengan demikian konflik memang ada berbagai jenis, yang ada yang berkaitan dengan tujuan proyek, ada yang berkaitan dengan manajemen proyek, dan ada yang berkaitan dengan interpersonal. Nah, ini yang paling susah, ya, hubungan antar orang, seperti budaya kerja, seperti ego. Kalau dalam perusahaan itu ada ego sektoral, ya, ada kepribadian dan sebagainya. Oke. Nah, untuk melakukan pengelolaan konflik ini ada beberapa cara ya, avoidance, accommodation, forcing, compromise, dan collaboration. Tadi sudah juga diungkap ya. Contoh ini adalah bagaimana kita membuat satu penjelasan untuk penggunaan sistem yang baru ya. Jadi ada satu penggunaan sistem yang lama dan yang baru. Nah, ini tentu kita akan bisa melihat bagaimanakah sistem yang lama. Ya, tentu sistem yang lama itu biasanya familiar, ya, karena sudah sering dipakai. Dan kalau dibandingkan dengan kemampuan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari, ya sudah cukup itu. Ya, selama ini ya pakai itu ya memang bisa. Ya. Maka juga keuntungan yang lain adalah tidak perlu pelatihan. Tetapi sisi buruk dari sistem yang lama adalah lambat. Fungsionalitasnya terbatas.
vendornya sudah tidak ada lagi yang membuat software itu. Ya, maka alasannya itulah kita menggunakan sistem yang baru. Nah, sistem yang baru sisi baiknya adalah lebih cepat, fungsionalitasnya lebih banyak, lebih mudah juga pemeliharaannya. Tetapi ada sisi buruknya juga, yaitu bahwa sebelum menggunakan sistem yang baru butuh waktu untuk belajar. Lalu terkadang kita tidak memahami fungsinya yang terkadang lebih banyak. Dan yang ketiga, butuh pelatihan baru lagi. Ya. Ini untuk perubahan-perubahan itu. Ya, mungkin ada komentar, silakan. Teman-teman, kalau ada sharing barangkali ada? Pak izin bertanya, Pak. Silakan Pak Jodin, Mas Jodin. Kalau semisal masalahnya itu dari personality gimana, Pak? Contohnya kita udah terlalu nyaman dengan sistem yang lama, ketika kita mau migrasi atau berubah dengan IT, nah itu kenyamanan itu tidak bisa kita pungkiri itu loh, Pak. Tidak bisa kita tinggalkan, itu gimana, Pak? Ya. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang bagus. Pemikiran dari setiap individu itu akan bermacam-macam. Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama kali harus mampu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada orang-orang yang harus berubah itu. Pemahaman tentang apa keuntungannya yang akan dia dapatkan dari implementasi tersebut. Ya, meskipun sebenarnya di dalam diri dia, barangkali dia sudah tahu bahwa nanti akibat dari implementasi teknologi ini, dia sudah tahu. Tetapi justru karena selama menggunakan cara yang lama, dia telah mendapatkan keuntungan, maka dia tetap bisa menolak. Atau alasan yang lain adalah karena ini hal yang baru, barang baru, pasti butuh pelatihan. Dan saya males untuk mengikuti pelatihan itu. Karena saya akan menjadi dari nol lagi. Nah, itu yang biasa terjadi seperti itu. Nah, maka bagaimanakah upayanya? Di samping kita memberitahu, ya yang paling kasar sih, ya kita lakukan manipulasi. Manipulasi apa? Bukan memecat, tetapi barangkali melukir orang-orang yang memang tidak diubah. Ya, kalau saya dulu punya pengalaman waktu saya bekerja di satu perusahaan asing itu, semboyannya adalah change the people if not bitching. Itu maksudnya biar. Maksudnya ganti orangnya kalau orangnya tidak mau diubah. Gitu, Mas. Jadi ini sudah tahapan yang reinforcement ya. Ya nggak apa-apa. Dulu waktu saya bekerja di situ memang kelihatannya kok sadis banget ya. Tapi memang kalau tidak berubah nanti akan menghambat perubahan itu. Dan kalau menghambat perubahan itu atau perubahan ini tidak tuntas, maka bisa berdampak buruk dalam skala lebih luas. Oleh sebab itu ya bukan pengorbanan sih, tapi pengorbanan juga ya. Menyingkirkan orang mungkin adalah pilihan terakhir. Tetapi tadi juga saya katakan menyingkirkan bukan berarti mengeluarkan dari organisasi, tetapi bisa saja menggusur ya ke posisi yang lain. Ya, mungkin jadi dosen sekarang harus begini-begini, nggak mau ya sudah saya pindah. Jadi apa? Tukang percetakan, atau mungkin dimasukkan ke dalam fungsi administrasi, ya nggak apa-apa. Ya. Itu kondisi yang paling parah. Mungkin itu Mas Dialden yang bisa saya jawab.
Silakan yang lain. Pak. Silakan yang lain, kalau mau sharing juga boleh. Cerita curhat ya boleh. Yang kaitannya dengan perubahan manajemen loh ya, manajemen perubahan loh ya. Silakan. Yang belum saya siapa, Mbak Nur Syahrani ya, kayak nama penyanyi ini. Mas Heri Ardianto ya, belum saya sapa tadi. Iya, Pak. Mau bertanya, Pak. Silakan Mas Christian. Terkait dengan perubahan yang tadi, misalnya yang tadi sampai orangnya pindah kerja itu kan, itu dari perusahaan kan kadang ada yang kontraknya hanya singkat selama setahun atau 6 bulan gitu. Itu bagaimana mengukur ketahanan orang tersebut jika waktu masa kerjanya kontrak itu singkat begitu, Pak? Ya, bagus Mas Christian. Ini pertanyaan yang cukup unik. Yang pertama, mestinya mempekerjakan orang kontrak, ya, mempekerjakan orang dengan sistem kontrak, apalagi pendek, itu untuk bagian-bagian yang tidak kunci, untuk bagian-bagian yang tidak strategis. Mungkin dalam bahasa yang lebih kasar mungkin ya saya katakan, untuk pekerja-pekerja yang kasar, atau yang lebih keren, pekerjaan yang clerical, di mana pekerjaan ini tidak membutuhkan pemahaman yang rumit, sehingga kalau ada orang baru itu mudah. Itu yang pertama. Yang pertama itu. Tetapi kalau pendapat saya salah, bahwa ternyata orang kontrak ini ternyata memegang posisi yang strategis, maka menurut saya yang salah kantornya. Mengapa dalam posisi yang strategis, apalagi dalam satu perubahan ini, kok ada pekerja kontrak? Sebab kalau pekerja kontrak itu antara dia tidak setuju dan setuju, ya aman, apalagi kontraknya pendek. Ya, jadi nanti ujung-ujungnya ya enggak usah mau memperpanjang kontrak. Ya, perubahan belum terjadi, ya, kontraknya harusnya diperpanjang, dia tidak mau. Nah, yang lebih berbahaya sebenarnya adalah orang tersebut bukan orang kontrak, tetapi pegawai tetap. Ya, dia pegawai tetap. Dia nggak setuju, tetapi pasti kalah omongan. Ya. Maka dia seolah-olah setuju, dia diam saja. Nah, begitu sampai kepada sebuah tuntutan bagaimana dia harus berubah, lalu dia pindah, dia keluar. Nah, ini yang berbahaya. Apalagi kalau orang ini yang keluar ini adalah orang-orang yang ada di dalam posisi yang strategis di dalam proses perubahan tersebut. Nah, maka kembali lagi, jelaskan tentang arah perubahan, jelaskan tentang waktu perubahan itu, jelaskan tentang keuntungan dari perubahan tersebut. Buatlah satu perjanjian, jaminan bahwa perubahan ini tidak akan banyak mengusik kenyamanan selama ini, bahkan mungkin lebih nyaman. Meskipun Ibu kadang bohong ya, enggak apa-apa. Tadi di dalam teorinya Robin, kadang-kadang kita perlu melakukan manipulasi memang. Nah, nanti akan terjadi seleksi lagi. Kalau ada orang yang tidak, ya mungkin seperti saudara katakan tadi, daya juangnya kurang, ya dia akan keluar. Tetapi memang ini tidak bisa sebagai tolok ukur apakah seseorang punya daya juang atau tidak. Karena terkadang juga permasalahannya adalah dia setuju atau tidak dengan perubahan itu. Itu Mas Christian, pendapat saya. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Kalau ada yang tidak setuju ya nggak apa-apa dengan saya. Nanti kita cerita saja di mana perbedaan pendapat antara saudara dengan saya. Silakan, ada? Sedikit sharing, Pak.
Silakan Mas Widiarto. Beberapa waktu yang lalu, berarti mungkin di awal tahun 2020, itu kan di salah satu instansi itu kan memberlakukan tanda tangan elektronik gitu ya Pak. Ya. Terus apa namanya, yang bekerja sama dengan kita itu intinya pihak ketiga itu mempermasalahkan terkait tanda tangan elektronik tersebut lah. Mereka sampai bersurat ke pusat, terutama ke instansi daerah tersebut, kemudian juga ke pusat itu. Tapi ya karena apa namanya, kebijakan tersebut sudah intinya sudah di fix, karena itu sudah tanda tangan elektronik, ya dari pihak ketiga itu pun tidak bisa apa namanya mengganggu gugat bahwa peraturan terkait tanda tangan elektronik itu karena sudah diberlakukan gitu Pak. Tanggapan dari Pak Himawan sendiri gimana itu? Ya, nah, ini topik baru lagi ya, sangat menarik Mas Widiarto. Saya juga mengalami kasus itu sebenarnya ya. Di dalam era sekarang ini kan jangankan menduplikasi dokumen ya Mas Widiarto ya, jangankan mendokumentasi dokumen. Wong sekarang itu mau menciptakan replika patung itu, kalau kita punya mesin cetak 3 dimensi, itu menjadi hal yang sangat mudah. Benar nggak? Nah, maka saat ini saya nih ya, saya memang mulai berpikir berbeda. Apakah yang berbeda itu Pak Himawan? Tanda tangannya. Ya. Apa bedanya? Tidak penting. Ya. Jadi kalau Mas Widiarto tadi kan mempertanyakan, ini pakai tanda tangan digital, tapi orang lain tidak percaya. Ya. Maka keputusan saya memang sekarang itu tidak penting di tanda tangan itu. Yang penting adalah apa? Legalitas, integritas, dan keaslian dari dokumen itu. Sekali lagi, yang kita pentingkan adalah justru integritas dokumennya, bukan tanda tangannya. Nah, kalau kita bicara integritas dokumen, saudara kenal istilah watermark. Nah, mana dokumen yang orisinil? Itu di situ. Tanda tangan sudah tidak penting. Jadi kalau misalkan sekarang saudara sebagai mahasiswa nanti akan menerima transkrip nilai. Nah, pertanyaannya, yang penting itu transkripnya ataukah tanda tangan dekan yang di situ? Nah, cara berpikir saya saat ini adalah keaslian dari transkripnya. Tanda tangannya tidak saya pedulikan. Jadi kalau ada orang lain nanti mempertanyakan transkrip saudara, maka silahkan berikan alamat repositori untuk yang repositori yang menyimpan data transkrip yang paling benar. Sekarang modelnya ke situ, Mas. Jadi yang bukan tanda tangan, tetapi dokumennya itu yang akan kita securekan gitu deh. Nah, jadi kalau nanti orang memperbincangkan tidak lagi ditanda tangan, karena tanda tangan gampang dipalsu. Ya, dokumen pun gampang dipalsu kan. Saudara sekarang punya transkrip, saudara download dalam bentuk PDF, saudara ubah dalam bentuk Word, saudara edit angkanya, bisa toh? Sangat bisa. Tanda tangannya nggak saudara ubah, tetap. Nah, ini ada tanda tangannya, tetapi nilainya sudah berubah kontennya. Bahaya. Maka, dan itu sekarang itu bisa terjadi. Maka yang penting bukannya dokumen dan tanda tangannya itu, tetapi adalah ada dokumen resmi, asli, yang tersimpan pada tempatnya. Dan itu yang dipakai sebagai satu-satunya acuan integritas dokumen. Itu Mas Widiarto.
saya paham ini tidak dipahami banyak orang. Karena memang saat ini ya kita baru belajar. Toh dokumen tanda tangan digital itu juga munculnya karena pandemi, toh Mas. Iya, Pak. Saudara kan tadi ceritanya kan tahun 20. Iya, di awal mulai pandemi itu mulai Ya. diberlakukan tanda tangan elektronik itu. Ya. Itu kan karena terpaksa, toh Mas. Kalau itu tidak terjadi kan tidak mungkin akan menggunakan atau mempermasalahkan itu. Nah, sedangkan di tempat yang lain itu sudah. Contohnya misalkan tentang uang. Mengapa uang palsu bisa mudah dikenali? Karena ada pengamanan di dalam uang itu sendiri. Nah, sekarang saya balik. Ya, dokumen itu yang sekarang harus mulai diamankan. Ya ini kita masih belajar kesepakatan antara orang-orang yang lain pun mungkin akan berbeda. Tapi menurut saya itulah yang harus diambil langkah yang harus diambil saat ini. Jadi cobalah untuk membiasakan mengamankan dokumen. Dulu bottom up tidak terlalu penting, sekarang menjadi sangat penting. Itu Mas Widiarto. Iya. Dan Ya. itu apa namanya, terkait tanda tangan itu kan karena pihak ketiganya itu kan terikat kontrak dengan salah satu instansi tersebut. Itu kan sampai dapat surat teguran dari pusat bahwa jika tidak mengikuti kebijakan yang sudah diberlakukan dari pusat, ya dari pusat itu bisa memutus kontrak, istilahnya seperti itu, Pak, ke pihak ketiga tersebut sih. Jadi kantor pusat masih membutuhkan tanda tangan yang basah misalkan begitu. Bukan, gini Pak, karena kan dari pihak ketiga itu kan tidak menyetujui bahwa adanya tanda tangan elektronik tersebut. Nah, sedangkan dari pusat itu sudah memberlakukan tanda tangan elektronik itu untuk semua instansi, begitu Pak. Itu yang ada hubungannya dengan yang sedang kita diskusikan ini. Ya begitu toh Mas Widiarto tadi saya katakan. Kita masih punya cara pandang yang berbeda memang dalam hal ini. Jadi ya tidak bisa hal itu diselesaikan dengan cara begitu saja. Ya, artinya ngotot-ngototan. Artinya misalkan ngototan, pokoknya saya butuh tanda tangan digital. Satu lagi, saya tidak mempercayai tanda tangan digital. Saya lebih butuh tanda tangan basah misalkan begitu. Nah ini satu hal yang memang harus dikompromikan. Ya, harus dikompromikan karena memang kita belum siap, apalagi hal ini terjadi karena desakan pandemi ini, sehingga banyak ketidaksepakatan yang pasti muncul, banyak penilaian yang berbeda-beda. Ya, kalau saya ambil contoh di kampus Udinus pun juga berbeda-beda masalah itu. Contohnya apa? Contohnya adalah bahwa misalkan di TI, ya, program studi TI, itu dosen tidak lagi diperkenankan untuk tanda tangan. Nah, jadi nanti kalau ada mahasiswa bimbingan atau mahasiswa ujian, skripsi ataupun tesis, nanti dosen penguji itu juga nggak boleh tanda tangan di manuskrip mahasiswa. Ya. Nah, terus gimana Pak tanda tangannya? Nanti yang akan memberikan tanda tangan itu adalah program studi atau panitia, karena panitia telah menyimpan tanda tangan dari para dosen tersebut dan sudah diberi sisipan pesan ya seperti mungkin seperti pengaman ya. Sehingga para kaprodi atau mungkin panitia tersebut tahu ini tanda tangan Pak Himawan digital yang benar atau yang tersebar di dunia maya. Nah, itu dia tahu. Nah, yang dipakai hanyalah tanda tangan Pak Himawan yang di dalamnya telah diberi enkripsi. Nah, itu contohnya. Tapi itu terjadi karena kita telah sepakat. Nah, mahasiswa sepakat enggak? Mahasiswa ternyata banyak yang enggak tahu. Tapi kan mahasiswa kan manut-manut saja ya.
Jadi misalkan ke pembimbingnya, Pak saya minta tanda tangan. Oh sekarang tidak perlu cari tanda tangan Mas. Pokoknya manuskrip kamu sudah di ACC oleh para penguji, sudah kirimkan tanpa tanda tangan. Nah, terus bukti bahwa penguji itu ACC terhadap perubahan gimana? Pakai WA saja. Nah, begitu. Ada komunikasi WA. Nah, ini kan salah satu ini. Bagaimana dengan prodi yang lain atau fakultas yang lain? Mungkin mereka punya cara yang berbeda juga. Ya, jadi saya memahami itu hanyalah miskomunikasi sebenarnya. Ya, sama-sama tidak salah, tetapi ya harus dikomunikasikan bersama. Kalau ya ada yang berpikir tanda tangannya sekarang pakai QR code, misalnya gitu ya. Emangnya QR code itu enggak bisa dipalsu, Mas? Bisa juga. Jadi jangan karena QR code kita menang, bukan karena itu sebenarnya. Nah, suatu ketika saya bertemu dengan sebuah instansi yang mampu mensertifikasi itu, menjamin keaslian dokumen, ya, dia bisnisnya di situ, maka dia mengatakan sama dengan saya, tanda tangan itu sekarang tidak penting, Pak. Yang penting itu adalah keaslian dokumennya. Ya, maka tanda tangan itu dipermudah sajalah, Pak. Apa? Ya tulis nama terang terus dibuat pakai huruf brush script misalkan biar indah gitu. Itu aja. Karena itu tidak penting. Yang penting adalah keaslian, originalitas dari dokumen. Itu Mas Widiarto ya. Ya itu harus dikomunikasikan menurut saya. Ya, karena memang saat ini kita belum punya kesepakatan. Negara juga belum mengatur tentang itu. IT kita juga belum mengatur tentang itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Yang baru datang Mas Ahmad Imron, Mas Agung Faisal. Silakan. Masih ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, maka saya akhiri pertemuan ini. Tolong diisi di forumnya. Saya meminta saudara untuk membuat satu sharing cerita tentang dampak perubahan. Ya, mungkin Mas Widiarto tadi sudah cerita, Mas Muhammad Yaudin juga sudah cerita. Ya, begitu. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu Jumat. Ini pertemuan yang ke-13 ya. Kita ketemu lagi Jumat depan. Dan Jumat berikutnya kemudian kita ujian. Sabtu, Pak. Oh, Sabtu ya Mas Sujilo ya. Terima kasih, benar. Baik, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Pagi Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya.